Bell palsy. Meski bukan tergolong penyakit baru, masih banyak orang yang belum memahami tentang penyakit Bell palsy. Bell palsy adalah kelumpuhan sementara yang mempengaruhi satu sisi wajah. Bell palsy terjadi secara mendadak akibat dari kelemahan saraf yang mengatur otot-otot ekspresi wajah. Saraf yang mengontrol otot wajah ini dikenal dengan nama saraf facialis atau saraf nomor 7 dari 12 macam saraf kranial yang ada dalam sistem saraf tepi manusia. Pada Bell palsy, saraf facialis atau saraf nomor 7 ini akan mengalami peradangan. Adanya peradangan ini menyebabkan peningkatan diameter dari saraf facialis. Peningkatan diameter ini akan menyebabkan saraf menjadi terhimpit sebagian atau seluruhnya, sehingga saraf facialis tersebut tidak dapat mengatur impuls listrik pada otot-otot yang dipersarafinya, dalam hal ini otot-otot ekspresi wajah. Akibatnya, otot yang tersambung dengan saraf juga berhenti bekerja. Keadaan inilah yang kemudian menyebabkan berbagai keluhan yang kita kenal sebagai penyakit Bell palsy. Sampai saat ini memang belum diketahui secara pasti penyebab peradangan pada saraf facialis yang kemudian menimbulkan berbagai keluhan yang kita kenal dengan penyakit Bell palsy. Beberapa ilmuwan menduga adanya keterlibatan infeksi virus dalam mekanisme terjadinya Bell palsy. Beberapa jenis virus seperti herpes simplex virus, Epstein-Barr virus, dan varicella zoster diduga menjadi penyebab munculnya Bell palsy. Selain itu, ada beberapa faktor yang berperan meningkatkan risiko terjadinya Bell palsy, seperti kehamilan, diabetes, riwayat keluarga yang pernah menderita Bell palsy, infeksi saluran pernapasan juga dikatakan memiliki risiko lebih tinggi menderita Bell palsy, dan juga adanya riwayat terpapar udara dingin yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dilaporkan dapat meningkatkan risiko terkena Bell palsy. Untuk mengetahui secara detail tentang gejala klinis dan pengobatan Bell palsy, maka kita harus dapat memahami dulu perjalanan saraf facialis dari tempat asalnya sampai kepada otot-otot yang dipersarafinya. Sebab gejala klinis Bell palsy tergantung pada letak di mana saraf itu terjepit sepanjang perjalanan jalur saraf tersebut. Selain itu, dengan menelusuri perjalanan saraf facialis, maka akan berpengaruh juga pada keberhasilan pengobatan. Sebab, semakin tinggi letak peradangannya, maka akan semakin sulit untuk disembuhkan. Saraf facialis merupakan bagian dari sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi biasa juga disebut dengan sistem saraf perifer, yaitu suatu sistem saraf yang berada paling ujung dan langsung berhubungan dengan reseptor saraf. Sistem saraf tepi dibagi atas 12 macam saraf kranial dan 31 macam saraf spinal. Disebut saraf kranial yaitu saraf yang keluar dari kepala, sedangkan saraf spinal yaitu saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Dari 12 macam saraf kranial, salah satunya adalah saraf facialis atau saraf nomor 7, yang dimana saraf ini terdiri atas rambut saraf yang sangat panjang dan dalam perjalanannya melalui kanal yang sempit, sehingga rentan terjepit. Saraf facialis ini bersifat motorik maupun sensorik. Dikatakan bersifat sensorik, itu bertugas untuk mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat. Sedangkan saraf motorik bertugas untuk membawa informasi dari sistem saraf pusat ke organ, otot, dan kelenjar. Perjalanan nervus facialis dimulai dari inti ujung dari saraf facialis yang terletak di ventrolateral tegmentum pons. Serabutnya kemudian akan memutar nukleus abdusen atau saraf ke-6 membentuk genu internum nervus facialis. Adanya genu internum ini akan membentuk penonjolan kecil di dasar ventrikel keempat yang dikenal dengan nama colliculus facialis. Selanjutnya, serabut akan berjalan ke arah ventrolateral menuju ke ujung kaudal dari pons. Keluar dari kaudal pons, serabut saraf kemudian akan menembus lapisan subarachnoid di cerebropontine angel. Selanjutnya, serabut saraf akan masuk ke dalam meatus acousticus internus bersama dengan nervus vestibulocochlearis atau nervus ke-8. Setelah masuk ke meatus acousticus internus, serabut nervus facialis kemudian akan berpisah dengan nervus vestibulocochlearis. Serabut facialis kemudian akan berjalan ke arah lateral di canalis facialis menuju ke ganglion geniculatum. Setinggi ganglion geniculatum, serabut nervus facialis akan menurun curam membentuk genu externum nervus facialis.
Serabut fasialis selanjutnya turun dan keluar dari foramen stylomastoideus. Keluar dari foramen stylomastoideus, saraf fasialis akan membentuk 5 cabang utama yang mempersarafi otot-otot ekspresi wajah, yaitu cabang temporal, cabang zygomaticum, cabang bukal, cabang mandibular, dan cabang cervical. Gambaran klinis Bell palsy. Penderita Bell palsy biasanya mengeluhkan adanya kelumpuhan satu sisi otot-otot ekspresi wajah, ditambah gejala lain sesuai dengan letak lokasi peradangan pada saraf fasialis. Penampakan klinis kelumpuhan satu sisi otot wajah ini berupa garis dahi menghilang pada satu sisi wajah yang lumpuh ketika penderita mengerutkan kening. Kelopak mata penderita tidak dapat ditutup, sehingga saat penderita tidur, maka air mata akan keluar terus-menerus. Saat penderita disuruh menutup kelopak matanya, maka bola mata tampak akan berputar ke atas, yang dikenal dengan istilah Bell phenomenon. Selain itu, pada saat penderita meringis, maka mulut penderita akan tertarik ke arah sisi mulut yang sehat, sedangkan sisi mulut yang lumpuh tidak tertarik, sehingga tampak mencong pada satu sisi wajah. Lipatan kulit antara hidung dan bibir juga menghilang. Penderita juga tidak dapat bersiul atau meniup. Dan pada saat penderita makan, maka makanan yang dimakan akan cenderung berkumpul di antara pipi dan gusi pada sisi yang lumpuh. Akibat dari gangguan gerakan wajah, maka air liur keluar dari sudut mulut. Penderita juga mengeluhkan mati rasa atau nyeri di wajah, terutama pada sisi yang terkena. Gejala-gejala kelumpuhan komplit otot-otot wajah ini menunjukkan kemungkinan peradangan saraf fasialis pada tempat terendah dari keluarnya saraf fasialis, yaitu di foramen stylomastoideus. Namun, jika tempat peradangan terletak lebih tinggi lagi, maka selain kelumpuhan otot wajah, penderita juga akan merasakan hilangnya ketajaman pengecapan pada 2/3 bagian depan lidah berupa tidak merasakan rasa asin dan manis. Penderita juga akan mengalami produksi air liur dan air mata di sisi yang terkena berkurang. Beberapa penderita juga merasakan sensitivitas terhadap suara keras dan nyeri di belakang dan di dalam liang telinga. Biasanya, keluhan-keluhan seperti ini menandakan peradangan saraf fasialis terjadi di tempat yang lebih tinggi lagi dari foramen stylomastoideus, yaitu di canalis facialis. Jika selain gejala-gejala di atas, beberapa penderita Bell palsy juga merasakan keluhan berupa tuli, telinga berdengung, dan pusing berputar, maka luas peradangan saraf fasialis terletak lebih tinggi lagi, yaitu di daerah meatus acousticus internus. Dan jika peradangan di tempat keluarnya nervus fasialis dari pons, maka gejala dan tanda klinis yang muncul selain gangguan saraf fasialis, juga gejala dan gangguan pada saraf-saraf yang jalurnya keluarnya sama melalui pons, seperti saraf trigeminus, saraf vestibulocochlearis, dan kadang-kadang saraf abdusen, aksesoris, dan saraf hipoglosus. Tata laksana Bell palsy. American Medical Association mengungkapkan bahwa pengobatan akan lebih efektif bila diberikan lebih awal. Karena itu, pengidap dianjurkan untuk mengunjungi dokter segera setelah mengalami gejala. Penderita yang mengalami gejala ringan biasanya tidak membutuhkan pengobatan. Namun, penderita yang mengalami gejala yang lebih berat membutuhkan penanganan guna mempercepat proses penyembuhan dan mencegah komplikasi jangka panjang. Tata laksana untuk mempercepat masa penyembuhan dapat dilakukan dengan terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Terapi farmakologi pada pasien Bell palsy yaitu dengan pemberian obat-obatan kortikosteroid, obat-obatan antiviral, dan obat-obatan nyeri. Sedangkan untuk terapi non-farmakologi dapat dilakukan dengan beberapa tindakan fisioterapi seperti mirror exercise, terapi pijit, terapi infrared, dan elektrostimulasi. Pada terapi pijit dan terapi mirror exercise, terapi ini dapat dilakukan sendiri oleh penderita di rumah. Terapi mirror exercise dilakukan di depan cermin. Biasanya penderita mencoba untuk tersenyum dan otot-otot yang lemah dipaksakan ikut tersenyum dengan bantuan tangan menggerakkannya ke atas sambil melihat di depan cermin. Terapi ini juga dapat dilakukan pada otot-otot ekspresi wajah yang lain seperti otot mengerutkan kening dan sebagainya. Sedangkan terapi pijit
Dapat dilakukan penderita dengan cara mengkompres hangat dulu pada otot-otot yang mengalami lesi. Selanjutnya pijar sirkuler dari bawah ke atas melawan gravitasi selama 3 menit. Hal ini dilakukan pada posisi tidur atau posisi setengah duduk. Karena pada deablasi biasanya menyebabkan otot-otot menjadi lemah, maka otomatis otot-otot akan mengikuti gravitasi jika kita bantu untuk melawan gravitasi tersebut. Selain itu, pijat juga dapat menyebabkan sirkulasi darah untuk otot menjadi lancar. Terapi infrared biasanya dilakukan untuk mengurangi kekakuan dan ketegangan otot. Infrared mempunyai efek fisiologis untuk meningkatkan metabolisme pada lapisan superficial kulit, sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan akan meningkat. Hal ini akan membantu relaksasi otot dan meningkatkan kemampuan otot untuk berkontraksi. Terapi elektrostimulasi biasanya dilakukan untuk menstimulasi otot-otot yang lemah. Terapi ini merupakan intervensi fisioterapi yang bertujuan untuk memberikan stimulasi pada otot yang titik rangsangnya terletak pada kulit dan untuk meningkatkan kerja otot, baik yang letaknya di luar maupun yang letaknya di dalam.